Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Antigration Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Dan thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas untuk Avalanche sama Polkadot ya teman-teman, dua koin yang juga udah cukup senior dan sudah melewati fase halving Bitcoin di perdagangan kemarin juga. Oke, kita akan mulai pembahasannya dari Avalanche atau AVAX. Hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp914.000. Bisa dibilang pergerakan dari AVAX itu naik sekitar 7,7% setelah crash yang terjadi di hari kemarin. Hari ini mulai ada sedikit recover atau retracement yang terjadi ya, teman-teman. Jadi Avalanche ini sebuah project blockchain teman-teman yang tentunya terbuka ya, dan banyak sekali aplikasi yang bisa running di platform yang dimiliki oleh Avalanche ini. Beberapa waktu terakhir Avalanche ada kerjasama bagus teman-teman. Ini berhubungan sama JP Morgan ya, dari salah satu platform atau anak usaha milik JP Morgan yaitu Onyx. Ya, Onyx oleh JP Morgan mengumumkan pada bulan November bahwa mereka memanfaatkan Avalanche untuk mengeksplorasi paradigma baru dalam manajemen portfolio. Dan saat ini sudah melihat hasilnya. Sebagai pengingat, JP Morgan dan Apollo Global berkolaborasi dalam sebuah proyek Guardian, menghubungkan platform Onyx dengan subnet Avalanche Evergreen yang diizinkan oleh Layer Zero Lab untuk memfasilitasi langganan penukaran dana yang ditawarkan oleh Wisdom Tree Prime, salah satu perusahaan manajer investasi. Dan sekarang sudah sukses atau membuahkan hasil, teman-teman. Mengurangi sekitar 3.000 lebih langkah operasional dalam satu proses otomatis untuk mengelola kekayaan besar, kemudian membatasi tingkat uang tunai menghasilkan penghematan ya sebanyak 24 byte per second dalam setiap tahunnya untuk para klien, kemudian mengurangi biaya tingkat portfolio sebesar 20%, dan lain sebagainya. Jadi ini kerjasama yang diumumkan sudah berhasil, teman-teman. Jadi ini berita bagus untuk Avalanche. Use case-nya di dunia real itu terbukti, teman-teman. Kemudian ada berita berikutnya, dari merintis permainan gratis hingga memperjuangkan permainan blockchain. Ini ada perkembangan dari Maple Story ya, terus berkembang teman-teman. Ini adalah salah satu game studio yang kini sudah hadir di Avalanche teman-teman. Dari Maple Story sendiri ya, ini ya kurang lebih video singkatnya teman-teman, semacam permainan gitu. Permainan yang awalnya itu hanya Web2 sekarang udah masuk dan mulai rame di Web3 teman-teman. Sebagai informasi, Avalanche ini belakangan rame banget sama isu terkait dengan developing game serta developing untuk meme token. Ya, ada Kok Inu yang kemarin cukup famous ya teman-teman, dan ya menurut saya Avalanche lagi rame-ramenya, lagi booming-boomingnya di akhir tahun 2023 bahkan terus berlanjut sampai sekarang. Jadi ini salah satu pilihan yang masih sangat-sangat menarik teman-teman. Kemudian Avalanche Foundation juga mengungkapkan ada beberapa proyek yang mereka memang sukai ya, mereka support teman-teman. Jadi pada Desember kemarin ya, dari Avalanche sendiri itu udah merubah mereka punya gaya teman-teman. Jadi yang sebelumnya benar-benar menciptakan sebuah produk yang berfokus sama transaksi, berfokus sama DeFi. Terus tiba-tiba mereka shifting di Desember kemarin dan ada banyak perubahan ya. Sekarang mereka udah mulai invest di meme token, kemudian juga proyek-proyek berbasiskan dengan gaming, teman-teman. Nah, ini beberapa nama token yang mereka sukai ya, teman-teman, untuk investasi di awal. Nama tokennya adalah Kimbo, kemudian juga ada Kok Inu, lalu ada GEC atau Gecko Tem Gecko, kemudian juga ada teknologi Juk token atau teh, dan yang terakhir adalah No Chill, teman-teman. Jadi itu adalah beberapa project ya yang berhubungan sama meme token yang memang disupport oleh Avalanche Foundation dalam pengembangannya, dan bikin koin-koin tersebut itu mengalami kenaikan yang lumayan bagus dan juga ikut meramaikan nih dari perpasaran meme token. Karena kan biasanya meme token itu didominasi sama, kalau nggak Ethereum ya BNB. Belakangan muncul kompetitor baru dari Solana, ada Bong ya nama tokennya. Terus juga dari Avalanche nggak mau ketinggalan, mereka bikin Kok Inu yang juga semuanya
syukurnya hype teman-teman dan bikin banyak yang udah cuan ya. Kemudian Avalanche kalau kita perhatikan dari supply-nya sekarang ada di 720 juta ya teman-teman, sementara yang beredar adalah sekitar 377 juta token AVAX. Untuk pasarnya dia sudah listing di hampir semua exchange jadi nggak ada masalah. Oke, lalu gimana nih untuk pergerakan dari harga Avalanche? Apakah menarik atau tidak? Kalau kita perhatikan, Avalanche ini sekarang udah lumayan bagus pergerakannya. Teman-teman udah naik tinggi dan sedikit lagi dia akan masuk eh, ke level all time high-nya, teman-teman. Jadi sekitar 50% lagi ya kenaikan yang dibutuhkan. 50 lebih lah, 50% lebih lah, teman-teman. Jadi, ya ini adalah proses yang cukup panjang untuk Avalanche. Menurut saya adopsi terbesar pada token ini itu rame banget di Oktober 2023 dan sekarang masih dalam tren yang rally, teman-teman. Jadi untuk Avalanche masih strong bullish, saya rasa ini bakalan sangat-sangat punya peluang bagus ketika Avalanche mampu menembus level area resistance di kisaran $60 ini dengan target yaitu ke kisaran $100 sampai $150 di all time high dari Avalanche. Jadi skema jangka panjangnya seperti itu dan kalau kita melihat juga dari time frame yang lebih kecil teman-teman, Avalanche ini koreksinya nggak terlalu tinggi ya, paling koreksi yang terjadi itu Desember kemarin ada, Head and Shoulders, koreksi bentar, udah achieve target sih sebenarnya, dan terus lanjut mengalami tren kenaikan. Bahkan kalau kita perhatikan di time frame yang lebih kecil, pergerakan dari, Avalanche sendiri cenderung sangat-sangat impulsif bullish. Saya rasa ini merupakan sebuah indikasi yang positif untuk pergerakan Avalanche ke depannya. Baru aja dia breakout dari, apa namanya, rising wedge pattern, breakout-nya ke atas teman-teman dan sekarang lagi ngetes area-area resistance yang ada di atas. Untuk area support saat ini, di kisaran level $48 untuk Avalanche. Kalau teman-teman yang mungkin mau masuk untuk Avalanche, menurut saya DCA karena trennya lagi sangat-sangat bullish ya. Jadi untuk mempertimbangkan yang namanya koreksi bisa terjadi, ya DCA adalah salah satu momentum buat teman-teman bisa dapetin harga average teman-teman. Karena kalau teman-teman kejar takutnya dia nanti ada sedikit crash ya, bikin teman-teman juga panik teman-teman. Tapi kalau kalian DCA, sabar belinya, saya rasa momentum tersebut masih akan sangat-sangat baik. By the way, AVAX ini agak-agak kuat ya belakangan, dia kayaknya lagi saingannya sama Solana, teman-teman. Solana juga, aku perhatikan dia agak strong ya di beberapa waktu terakhir, bahkan sekarang ya pergerakan dari Solana cenderung naik terus, teman-teman. Jadi AVAX ini memang di awal diciptakan kan pengennya jadi Ethereum killer, toh juga akhirnya gagal juga, teman-teman. Ethereum masih terlalu kuat ya untuk AVAX, tapi AVAX sekarang developing-nya lebih 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 baik lagi, teman-teman, mulai dari Oktober 2023 kemarin sampai sekarang. Jadi ini project masih punya fundamental yang baik dan saya rasa tren kenaikan jangka panjang itu masih bakalan, menarik untuk kita perhatikan buat AVAX. Next kita akan bahas untuk Polkadot. Hari ini Polkadot diperdagangkan di kisaran level Rp166.000. Ya, belakangan Polkadot agak jarang kedengeran ya, padahal ini koin yang sangat-sangat, ya bisa dibilang sangat-sangat senior, teman-teman. Sangat-sangat senior dan mereka pun juga di-develop oleh beberapa petinggi dari Ethereum. Ya, dari Gavin Wood sendiri itu dulunya mendevelop Ethereum dan akhirnya bikin nih jaringan Polkadot dengan keunggulan yaitu interoperability. Yang artinya ya menghubungkan blockchain satu dengan blockchain lainnya, teman menjadi salah satu perantara yang menurut saya menarik. Belakangan Polkadot itu ada kerjasama dengan salah satu project RWA yaitu Centrifuge. Ya, ini protokol RWA yang tentu saja lagi hype di tahun ini, teman-teman, dan narasi RWA itu masih punya potensi di masa depan. Seorang veteran pasar dari Contribuye itu memasang protokol mereka di Polkadot untuk memfasilitasi masa depan keuangan terdesentralisasi dengan meminimalkan perantara. Mereka memberdayakan pemberi pinjaman dan juga peminjam sekaligus untuk memperluas akses terhadap modal. Jadi ini menunjukkan bahwa Polkadot sendiri sebenarnya terbuka untuk banyak kerjasama, termasuk ya dengan salah satu project RWA ini teman-teman, atau DeFi ya. DeFi dari Centrifuge yang mana sebelumnya memang sudah ada kerjasama-kerjasama lain juga teman-teman.
dari Scientific yaitu dengan Web3 Foundation, MakerDAO, Genesis DAO, dan juga Block Tower. Jadi ini merupakan integrasi yang bagus untuk kedua project baik dari Polkadot dan juga Centrifuge. Dari komunitas, Polkadot itu aktif banget ngadain acara gathering, ya, pertemuan gitu. Kemarin juga di Hari International Women itu mereka juga ada kegiatan juga teman-teman untuk mengembangkan komunitasnya secara offline. Kemudian mereka juga ada acara di Filipina ya, Filipino Web3 Leader, itu ada acara juga di sana. Teman-teman tentunya sekali lagi Polkadot ini pengen lebih banyak adopsi yang secara nyata. Tidak hanya di Filipina, di Dubai pun juga mereka lakukan hal yang sama. Kemudian ini ada semacam kerjasama baru juga ya, sebuah proyek yang dia bangun, yaitu dengan Web3 Foundation yang bernama Decentralized Futures. Teman-teman, ini kayaknya pengembangan untuk kalau dari namanya ya teman-teman, Futures. Oke. Merintis event unggulan untuk menggembleng ekosistem Polkadot. Web3 Foundation dengan bangga memperkenalkan Decentralized Studio sebagai penerima hibah Decentralized Futures terbaru berbasis di Berlin, Jerman ya. Decentralized Studio berspesialisasi dengan merancang acara komunitas yang mendalam, mendorong kolaborasi dan mendorong pertumbuhan ekosistem. Lagi-lagi, Polkadot lebih banyak berfokus di pengembangan, mereka punya komunitas saat ini, teman-teman, dan berbasis di Jerman. Ini semacam hub yang akan sangat-sangat, bisa menarik lebih banyak atmosfer orang ya untuk datang ke acara-acara konferensi yang dibangun oleh Polkadot Foundation. Itu sih, dari Polkadot. Kemudian untuk saat ini supply beredar dari Polkadot itu ada di kisaran 1,29 miliar DOT. Ya, dari supply maksimumnya masih sama unlimited supply. Polkadot sendiri pasarnya udah sangat-sangat luas, di hampir semua exchange sudah tersedia. Polkadot aku lihat belakangan kurang terlalu banyak, sesuatu yang booming ya teman-teman. Secara narasi, secara news itu nggak terlalu ramai juga. Ya, bahkan kalau kita perhatikan ini koin udah mulai agak mengalami, kalah saing nih ibaratnya dengan token-token baru yang baru aja muncul, teman-teman. Polkadot justru tersingkir dari biasanya kan Polkadot ini berada di top 5 ya. Kalau nggak di bawahnya BNB, ya kadang-kadang dia di atasnya BNB. Tapi Polkadot belakangan semacam mengalami pergeseran gitu kalau kita lihat dari posisi dari CMC. Bukan berarti Polkadotnya jelek ya, teman-teman, tapi mungkin ada koin-koin lain yang punya hype lebih kuat, pintar memainkan narasi, pintar mencari perhatian publik, ya sehingga market cap-nya cenderung naik karena lebih banyak adopsi. Jadi ya Polkadot masih tetap develop untuk saat ini, terutama fokus mereka yaitu di komunitas. Itu sih, belum ada rencana burning juga ya dari Polkadot. Coba kita cek dia apakah dia ada rencana burning, Polkadot, burning kan. Oke, kalau kita perhatikan itu mereka ada semacam voting kemarin, tapi ini di bulan Februari terkait dengan rencana pengurangan jumlah dari Polkadot ya, dan ternyata sudah mendapatkan approval, teman-teman. Pembakaran dapat menjadi bullish untuk Polkadot. Ini berita agak lama ya, teman-teman. Aku pribadi ini belum tahu kapan mulai di-burning, tapi ini bisa menjadi salah satu tahapan yang, bagus untuk Polkadot ke depannya bisa mendapatkan, tren kenaikan karena pengurangan jumlah koin yang beredar di market. Jadi itu buat Polkadot. Sekarang kita coba cek dia dari pergerakan harga, Polkadot saat ini lagi trading untuk menembus area $10-nya, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan di time frame yang lebih besar ya, Polkadot ini masih belum menembus area strong resistance yang ada di kisaran level $10 ini. Jadi sekarang sebenarnya Polkadot ini lagi bagus-bagusnya. Kalau teman-teman mungkin mau masuk, ini salah satu koin yang belum bullish secara utuh, teman-teman. Jadi masih akan punya potensial yang bagus ke depannya. Cuma memang harus agak sabar aja karena memang dia agak kurang mendapatkan hype ya belakangan. Tapi itu, momentumnya nanti pasti ada bagi teman-teman yang mungkin tertarik dengan Polkadot,
DCA masih cukup menarik untuk posisi sekarang, even memang pergerakannya sudah cenderung naik, tapi ya oke lah dia belum terlalu naik signifikan, belum seperti kayak Ethereum yang sekarang udah mendekati all time high atau Bitcoin yang bahkan sudah melampaui all time high, teman-teman. Polkadot masih jauh, teman-teman. Oke, untuk posisi sekarang, kemarin itu ada tekanan jual pada Polkadot yang lumayan tinggi. Ya, ini bikin yang namanya penurunan crash sempat terjadi pada Polkadot, teman-teman, dan mungkin menimbulkan kekhawatiran untuk banyak investor. Kalau dari saya sih melihat tekanan jual yang terjadi ini lumayan keras ya, teman-teman, dan mungkin dalam jangka waktu pendek akan berpotensi untuk membuat harga Polkadot cenderung mengalami koreksi jangka pendek. Beberapa area support yang bisa kalian perhatikan yaitu di kisaran level 9,3 dolar ini, yang berpotensi untuk menjadi level yang divisit oleh Polkadot dalam jangka waktu pendek. Di Jangan FOMO, DCA, di level-level yang masih menarik buat teman-teman, supaya teman-teman juga nggak dapat harga yang tinggi-tinggi banget. Tapi sebenarnya sih nggak masalah kalau teman-teman mau beli di harga $10 ini. Toh juga jalannya masih jauh teman-teman untuk mencapai level-level yang ada di atas. Namun untuk dapat best price-nya $9 atau di $8,2 menurut saya cukup ideal, before akhirnya pergerakan Polkadot masih dalam tren yang bagus. Kalau kita perhatikan dari volumenya masih sangat bagus, smart money juga masih cukup oke pada Polkadot. Jadi untuk ya jangka menengah sampai bull run, atau selesai halving Bitcoin, saya rasa Polkadot masih akan dalam tren yang bagus. Paling gitu aja buat update kali ini Avalanche and Polkadot, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market kripto. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja akhir kata saya Andre, makasih.